Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Indonesia, saya Santi Z, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Fasilitator Ibu Sri Wahyuni dan Pak Popi Agusman sebagai pengajar praktik yang telah berbagi ilmu dan memberikan arahan sehingga aksi nyata ini bisa terwujud. Bapak Ibu guru hebat, dalam aksi nyata saya ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah penyebaran pemahaman konsep-konsep kunci modul 1.4 budaya positif. Bagian kedua, penerapan pengalaman budaya positif. Kali ini, budaya positif yang saya terapkan adalah membuat keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Berikut kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan majelis guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang atas berkat perjuangan beliau kita bisa mengecap indahnya nikmatnya ilmu pengetahuan yang kita rasakan di setiap harinya pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu-Ibu Wakil UPT SMP Negeri 1 Linggosari Baganti, dan yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan diri hadir untuk di ruangan ini untuk menyaksikan calon guru penggerak Angkatan 11 yang akan menampilkan pemahaman penyebaran budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, tidak tanpa banyak kata-kata pembukaan, kita langsung saja kepada CDP kita, kepada Ibu Santi untuk menampilkan penyebaran pemahaman budaya positifnya. Silakan kepada Ibu Santi, Ibu silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Harus pakai pantun Bapak Ibu? Ya. Kamu tinggi, makan gulai babat. Lagi ya, suaranya kurang keras sebenarnya. Kamu tinggi, makan gulai babat. Makanmu, bahasa mudo. Selamat siang Bapak Guru hebat. Minta waktunya sebentar saja. Keci ini beli gulali. Gulali dibeli harga 1.000. Saya Santi mau tampil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dan hadir di ruangan ini. Salam beriang salam tebusan-tebusannya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang berilmu pengetahuan dan kehidupan yang berakhlak yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil, kemudian Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Linggosari Baganti yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Ini penampilan saya yang kedua yang ke Ibu, semoga tidak bosan. Penampilan yang pertama kemarin
Ya, sekarang yang kedua, mudah-mudahan saja tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menyediakan waktu, menyempatkan hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti, yaitu adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan tugas CGP Angkatan Calon Guru Penggerak Angkatan 11. Tugasnya aksi nyata modul 1.4. Nah, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Ya, seperti yang kita lihat Pak Ibu, ada dua aspek yang akan dilakukan saat ini. Yang pertama adalah diseminasinya ada dua hal. Yang pertama adalah penyebaran pemahaman. Penyebaran pemahaman mengenai konsep-konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah penerapan pengalaman. Nah, konsep-konsep yang sudah dipelajari itu bagaimana cara penerapannya. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah penyebaran pemahaman mengenai konsep-konsep yang diajarkan atau yang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah penerapan pengalaman budaya positif. Berikut pemaparannya Bapak Ibu. Yang pertama, bagian satunya itu adalah pemahaman konsep-konsep kunci modul budaya positif, yaitu modul 1.4. Konsep inti. Nah, Bapak Ibu, konsep inti dari modul budaya positif ini ada beberapa, lebih ada 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah segitiga restitusi. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Konsepnya kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, ya, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang ujungnya yang diinginkan dari kurikulum merdeka. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada namanya konsep baru kita kenal Bapak Ibu. Namanya konsepnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sangat mengutamakan kebutuhan murid. Apa yang dibutuhkan murid? Kemudian juga bisa dilihat kontennya seperti apa. Kontennya harus beragam Bapak Ibu. Kemudian gaya belajar siswa juga harus dilihat. Gaya belajar siswa itu banyak macamnya Bapak Ibu. Ada yang gaya belajar siswa itu kinestetik, ada yang gaya belajar siswa itu audio, kemudian ada yang gaya belajar siswa itu visual. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu menyediakan kebutuhan murid tersebut. Ya, bukan satu persatu kita perlihatkan, oh kamu audio, video, gaya belajarnya kinestetik, kamu harus seperti ini. Bukan, kita tampilkan saja media yang beragam. Ada media misalkan pakai artikel, kemudian ada yang media pakai video, kemudian media pakai audio Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian selain gaya belajar siswa tadi, ada hal lain mengenai diferensiasi. Misalkan pada pembelajaran berdiferensiasi siswa itu kita harus mengetahui dulu pengalaman atau pengetahuan awal dari peserta didik. Kalau kita sudah mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik, nanti kita akan tahu
Ya, apa yang harus kita ajarkan kepada murid? Bagaimana cara mengajarkannya kepada murid? Kemudian selain gaya belajar, kemudian apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya juga berdasarkan kontennya. Ya, materinya juga harus beragam kita berikan beberapa. Ya, materinya harus beragam. Kemudian prosesnya juga harus terlihat dari proses, kemudian terlihat dari produk. Nah, jadi kalau fasilitator kami mengatakan itu bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah samudra. Dia tidak hanya terpaku kepada yang namanya gaya belajar seperti audio, video, kinestetik tadi, tetapi lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Dan pada kenyataannya, kebanyakan kita guru itu bingung. Bagaimana cara saya menentukan ini audio, ini video ini kinestetik? Itu kan kita bingung biasanya. Tapi berusaha untuk memahami peserta didik, berusaha untuk melakukan tes diagnostik awal. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan mengetahui bagaimana jalan belajar dari murid kita, bagaimana pengetahuan awal murid kita tentang materi-materi yang sudah kita ajarkan atau materi-materi yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah ujungnya itu adalah memperoleh siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila seperti apa? Sudah kita ketahui bersama-sama. Ya, ada iman bertakwa, berkebinekaan, global, mandiri, gotong royong, benar, kritis, kemudian kreatif. Kemudian selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini yang kita ketahui adalah yang namanya guru itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita mengetahui guru itu harus mengontrol murid. Itu yang kita ketahui. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, sebenarnya tidak juga Bapak Ibu. Penguatan positif ya ada juga yang berbeda dari hal tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ada satu kata-kata yang bagus yang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa memaksa orang lain. Ya, yang kita bisa hanyalah memberikan informasi kepada orang lain. Jadi sama halnya dengan siswa, kita juga tidak bisa memaksa siswa. Ya, siswa tidak bisa kita paksa untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau dari dalam hatinya, proses yang mereka lakukan itu akan sia-sia. Jadi yang kita sebagai guru, kita hanya bisa mengontrol. Ya, kita hanya bisa memberikan informasi kepada mereka. Ya, kelanjutannya seperti apa? Siswa yang lebih tahu. Ya, yang diharapkan adalah siswa itu mempunyai motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus kontrol, stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, padahal realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Jangankan kita, ya, siswa itu berbeda. Kebutuhan siswa itu berbeda. Siswa berbeda kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan ada kasus satu buah spidol misalnya. Spidol itu bentuknya seperti apa? Ya, ada yang bilang ya, kalau dilihat dari atas bentuknya akan berbeda. Atau misalkan kita lihat ini buku. Kalau kita lihat seperti ini, buku ini nampaknya lebar. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau seperti ini bukunya seperti apa Bapak Ibu? Dia tipis kan? Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana pula dia? Nah, jadi setiap permasalahan itu ada sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja. Jadi kita melihat sesuatu itu, semua orang tidak bisa melihat satu hal itu sama. Misalkan wakil kurikulum. Nah, wakil kurikulum ini ada yang bilang dia baik, belum tentu. Misalkan nanti bilang berarti pambangi, gitu kan? Nah, atau misalkan nanti ada lagi kata Pak Daniel,
ibu tuh elok mah. Kan kata Pak Em kan Ibu Daspi itu cantik, kayu lagi. Pak Em nah jadi kita melihat sesuatu itu berbeda-beda ya Pak Ibu, yang tergantung dari sudut pandangnya seperti apa nanti. Kemudian selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Ya, ini juga saya pahami bahwasanya orang punya pandangan satu pandangan dan kita ingin merubah pandangan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan saya rasa itu tidak bisa. Ya, karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Ada yang bilang bunga itu cantik, ada pula yang bilang bunga itu bikin bersin, ada pula yang bilang bunga itu mau sayur. Atau pohon kita, pohon lindung kita ini, pohon lindung kita ini bagus tidak? Bagus, karena kita bisa berteduh. Kata Pak Edi enggak, payah menyambung Pak Edi. Nah, jadi perbedaan pandangnya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa kita mematoknya berdasarkan pikiran kita saja. Ya, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan yang sama, memiliki suatu tujuan. Nah, ini nanti ada sangkutannya dengan teori dengan segitiga restitusi. Ya, penyelesaian masalah itu siswa terlambat. Apa penyebabnya? Kita harus tahu, kita harus cari tahu terlebih dahulu. Ya, tidak langsung kita menjudge lalu malam jadi atau menjudge-nya apa lagi. Jadi untuk hal-hal yang negatif. Jadi perilaku buruk itu ya terkadang ada alasan di balik itu semua. Nah, itu yang harus kita ketahui dari anak-anak didik kita, apa yang terjadi sebenarnya dengan mereka. Terkadang mereka punya permasalahan tersendiri yang terjadi di dalam keluarga atau permasalahan tersendiri di dalam yang terjadi dalam pergaulan mereka. Kemudian adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, hanya Bu Despi yang bisa mengontrol diri Bu Despi. Apalagi hanya Fitri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Cik Bu Despi, Santi, jangan terlambat-terlambat kan tidur Cik Bu Despi. Kalau Cik Santi yang santainya itu tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan Cik Santi bukan jadi itu ada kontrol dari diri seseorang. Jadi kontrol itu memang dari diri orang tersebut, bukan dari orang lain. Nah, kembali lagi, yang hanya bisa kita lakukan adalah memberikan informasi, memberikan pandangan. Bagaimana mereka menerimanya nanti itu tergantung lagi nanti bagaimana pengalaman yang mereka peroleh selama ini. Kemudian adalah pemaksaan ada pada saat tuntutan gagal. Kemudian kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat tuntutan gagal. Nah, ini sebenarnya hal ini masih sering kita lakukan ya Pak Ibu ya. Tapi tentu merubah suatu pandangan tentu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kita masih memakai ini, kita masih memakai paksaan, kita masih. Nah, tetapi tentu tidak bisa berubah drastis, ya tidak bisa berubah langsung. Harus ada pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru-guru kita dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian modal berpikir menang kalah, kemudian modal berpikir menang-menang. Nah, jadi ada yang bilang model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalkan pendapatnya ditolak, itu dia kalah. Nah, tapi padahal sebenarnya tidak. Kalau misalkan dalam sebuah diskusi, ya, kalau misalkan ada orang pendapatnya yang ditolak atau ditangguhkan, itu sebenarnya adalah keputusan itu adalah keputusan bersama. Jadi semuanya adalah kita menang-menang, tidak menang kalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Apalagi dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak kita, nah semuanya itu menang-menang. Nah, itu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama ini kita pakai adalah teori stimulus respon. Padahal kita harus menggunakan teori kontrol. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah disiplin positif itu adalah ya disiplin yang dilakukan oleh anak-anak kita tanpa mereka melihat imbalan, yang hukuman, kemudian ancaman. Nah, kalau misalkan mereka melakukan disiplin positif tanpa melihat itu, ya anak-anak kita melakukan disiplin, ya apalagi kita, anak-anak kita melakukan disiplin tanpa melihat itu, nah berarti mereka sudah melakukan disiplin positif. Nah, tetapi kalau masih saja, aku takut ke sekolah, tarawih itu ngambil bahasa, berarti itu masih karena ya belum disiplin positif, masih disiplin karena adanya ancaman tadi, ya aku tapi kenapa itu bagian nah itu terjadi, berarti masih belum disiplin positif, disiplinnya jalan tetapi belum disiplin positif. Ya, kalau disiplin positif itu adalah disiplinnya jalan, kemudian siswa-siswanya, guru-gurunya, orang tuanya melakukan hal tersebut memang karena faktor diri sendiri atau faktornya faktor intrinsik. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kata kuncinya adalah nilai-nilai kebajikan universal dan juga motivasi intrinsik. Ya Pak Ibu ya. Nanti Pak. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah ini dia. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Kalau sekolah, nah nilai-nilai kebajikannya itu sudah pasti adalah profil belajar Pancasila. Kemudian ada lagi Ibu Primary Years Program. Nah ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat percaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan sebuah organisasi atau institusi. Nah yang jelas ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang semua orang setuju, saya rasa kalau setiap orang punya rasa ini. Ya, nilai toleransi misalkan pasti semua orang setuju kalau misalkan toleransi itu memang harus diterapkan. Atau apalagi antusias misalkan semua orang pasti setuju kalau antusias itu memang harus diterapkan. Ya baik dalam diri siswa maupun dalam diri guru-gurunya. Nah jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita dan juga oleh guru-guru kita. Lanjut Pak. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nanti Pak ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, yang kelima kebutuhan kesenangan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya Bapak Ibu ya, kita kan punya fisik, kemudian punya psikologis. Ya, dari kelima kebutuhan dasar itu, yang yang kebutuhannya untuk kebutuhan fisik itu hanya 1 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya 1, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja contoh kebutuhan bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah itu hanya 1 itu kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik atau kebutuhan badan. Selebihnya adalah kebutuhan tentang jiwa kita, tentang raga kita, tentang mental kita. Nah kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Nah jadi anak didik kita, ya, kalau misalkan ada 1 saja yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar, itu mereka sudah pasti akan bermasalah. Nah itulah yang akan kita yang akan kita bereskan di sekolah, ya. Apalagi sekolah kita merupakan sekolah yang besar, ada 700 sekian anak. Nah itu 700 sekian anak itu 700 sekian pula karakternya. 700 sekian anak itu
itu 700 sekian pula kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Nah, diharapkan Bapak Ibu, ya, 5 kebutuhan dasar ini itu terpenuhi. Nah, kemudian ya, apabila tidak terpenuhi, kita di sekolah berusaha untuk memenuhinya. Nah, biasanya kalau kebutuhan fisik itu lumayan terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, yang 4 kebutuhan ini kalau misalkan tidak terpenuhi di rumah, kemudian di sekolah juga tidak terpenuhi. Nah, itu alamat bakalan kacau Bapak Ibu. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi di rumah, kita di sekolah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, apa misalkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kadang-kadang ada yang Pak Ibu ya, anak kita itu ada siswa-siswi di dalam kelas itu yang pembagian kelompoknya pilih-pilih orang. Nah, terkadang ada 1 orang itu yang tidak kebagian kelompok. Nah, 1 orang yang tidak kebagian kelompok itu Bapak Ibu, itu mereka kebutuhan kasih sayangnya itu tidak ada, itu tidak dapat dari teman-teman satu kelasnya. Jadi kan ada ya Pak Ibu ya. Kemudian apalagi misalkan pada saat mengerjakan PR, misalkan bertanya kepada teman yang lain dijawab. Misalkan nanti Moni Aprianti, Mon, lagi kok Pak Bos harus ke Moni. Nah, kawan yang lain bertanya ke Moni itu dikasih tahu pada saat dia bertanya, Moni tidak mau kasih tahu. Nah, itu dia kebutuhan rasa kasih sayangnya itu sudah tidak terpenuhi di teman-teman satu kelasnya. Jadi Pak Ibu, kita berusaha untuk memenuhi sejauh yang kita mampu ya Pak Ibu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, merubah suatu kebiasaan, merubah suatu kebijakan, merubah suatu apapun itu tidak mudah. Kita berangsur-angsur saja Bapak Ibu. Ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini berhubungan dengan misalkan Bapak Ibu ada tugas siswa, tugasnya tidak memenuhi standar misalnya. Kemudian ada bahasa dari guru atau ada bahasa dari kita. Aku nak sudah payah mengarang tapi kemudian itu nah itu kebutuhan penguasanya tidak terpenuhi ya Pak Ibu, karena mereka sudah berusaha membuat tugas tetapi dianggap salah juga. Nah itu berarti mereka kebutuhan penguasanya tidak terpenuhi di sekolah. Nah kalau di rumah tidak terpenuhi, di sekolah juga terpenuhi, nah itu alamat innalillahi Bapak Ibu, masalah karakternya Ibu ya. Kemudian apa lagi? Kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah sekarang kalau misalkan di dalam kelas itu Bapak Ibu, siswa-siswi itu dilihat bagaimana gaya belajarnya, dilihat bagaimana kemampuan awalnya. Nah sekiranya Bapak Ibu ada siswa yang menawarkan dia mau buat tugasnya seperti beda dari yang teman yang lainnya, itu di dalam kurikulum mereka itu tidak apa-apa, malahan dianjurkan. Semua siswa itu kan berbeda. Jadi kalau misalkan dia mau misalkan pembelajaran IPS, buat tokoh-tokoh nasional misalkan dalam bentuk portofolio. Nah, Bu, saya mau bikin video itu, bikin portofolio itu dalam bentuk nama toko itu dalam video, gimana Bu? Ya boleh, silakan, malu bagus. Nah kalau misalkan guru melarang, enggak boleh. Kalau misalkan portofolio satu, portofolio semuanya. Ya, kalau buat tabel satu, buat tabel semuanya. Nah itu sudah tidak seirama dengan pembelajaran berdiferensi. Kalau misalkan dia mau buatnya bentuk video, misalkan, atau dia dalam bentuk puisi, misalkan, nah itu boleh. Atau dia bercerita, nah itu boleh ya Pak Ibu. Tergantung nanti bagaimana kita mengontrolnya di dalam kelas. Kemudian kesenangan juga, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi siswa-siswi kita juga diharapkan selain mendengarkan kita dengan fokus, juga diajar untuk bergembira. Bergembiranya seperti apa? Kalau sekarang itu sudah banyak ice breaking yang baik ya. Kalau misalkan Pak Ibu pernah mencari di TikTok ice breaking, nah itu biasanya di TikTok itu akan keluar semua ice breaking yang dibutuhkan banyak sekali. Nah itu akan membuat anak-anak gembira. Sesekali boleh dilakukan ice breaking.
Nah, sesekali boleh mengajak siswa bercanda atau sesekali juga bisa siswa diajak untuk bercerita tentang pengalaman pribadinya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu hanya karena ingin ketidaknyamanan itu menjadi nyaman, atau kita melakukan sesuatu itu, melakukan disiplin positif itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Ya, yang bagusnya seperti apa? Tingkatannya itu adalah yang pertama tingkatannya yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, buat kita ambil, dipojok ambil, mengikuti pakai anak-anak. Nah, itu karena mereka tidak terlambat untuk menghindari hukuman dari Pak Hek, ya, supaya uangnya tidak dipanggil ke sekolah. Nah, jadi itu tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah mereka mematuhi peraturan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya juga tidak bagus, ya. Masih motivasinya masih dari luar. Alangkah bagusnya motivasi itu adalah lahir dari diri mereka, ya, lahir untuk karena memang mereka menginginkan. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka melakukan disiplin positif karena memang dari dalam diri mereka, oh ya, saya melakukan ini supaya saya nanti jadi orang sukses. Saya melakukan, kalau mau tarawih tentu materimu tinggal. Nah, kalau mau tak tarawih, uangmu bisa biko mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, itu berarti sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik, ya, Pak Ibu. Mudah-mudahan ke depan. Kalau sekarang kita lihat, ya, anak-anak kita masih tingkatannya masih di tingkatan motivasi ekstrinsik, belum intrinsik, ya, karena anak-anak kita saja masih motivasinya motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana nanti ke depannya kita mempunyai motivasi intrinsik dengan kesadaran sehingga nanti guru BK-nya tidak bekerja karena anak yang terlambat atau karena anak yang tidak bikin PR. Nah, guru BK nanti bekerja hanya mendengarkan curhatan anak. Pak, saya kelas 3, Pak, saya melanjutkan ke mana ya, Pak, bagusnya. Nah, itu kan sebenarnya ada juga BK, ya, Pak, ya. Jadi kalau selama ini itu jarang ditanyakan anak-anak. Anak-anak ke BK biasanya karena terlambat lah, tidak bikin tugas lah, tidak bikin sepatu lah, tidak bawa Al-Quran lah, tidak mau sholat berjamaah lah. Nah, apa salahnya anak-anak lah? Jadi yang tadi itu hilang, kemudian muncul lagi. Ya, orang-orang ke BK datang, Pak, aku bisa model kopaan. Mau bisa buat video tuh, kalau mau buat video Pak rancak daripada video-video yang ada di YouTube, Pak. Aku rancaknya yang ke sekolah yang mau buat, Pak. Nah, atau misalkan mereka menceritakan masalah-masalah pergaulan mereka, ya. Jadi masalah-masalah yang selama ini terjadi, kalau mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik, nah itu akan bertukar lagi mengunjungi BK dengan kasus-kasus yang lain lagi. Nah, ini dia. Ini penyelesaian masalah, pendekatan penyelesaian masalah. Hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi misalkan siswa main bola pada saat jam pelajaran, kagak di bawah, kagak di salah. Nah, itu merupakan penyelesaian masalah atau pendekatan masalah berdasarkan hukuman. Kemudian ada konsekuensi, ya, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini konsekuensi pendekatan masalah berdasarkan konsekuensi. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, hukuman konsekuensi kita tidak bisa menghindari bahwasanya di sekolah kita masih pakai hal ini. Karena kalau misalkan tidak kita pakai, kacau balau jadinya. Makanya
kita tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak. Kalau misalkan motivasi intrinsik ada dalam diri anak-anak, nah yang dua ini kita tidak akan melakukannya lagi, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya yang namanya peraturan, yang namanya kebijakan, yang namanya kebiasaan selama ini tidak bisa kita merubahnya seperti membalikan telapak tangan. Itu bukan hal yang mudah. Kita bertahap-tahap melakukan perubahan tersebut. Mulai dari pengetahuan dari diri kita. Jadi yang pertama yang memiliki pengetahuan tentu adalah guru-guru sebagai orang yang akan yang akan berkoordinasi dengan siswa-siswi kita. Kemudian proses yang ketiga adalah restitusi. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, Pak? Kita lihat, Bapak Ibu. Kalau sebagai ini ada kasus, misalkan bermain bola dan bolos saat jam pelajaran, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kalau sebagai penghukum, misalkan, nah ini contohnya, pakai kertas di depan kelas, berdiri kaki itik misalkan dengan tulisan saya masih nakal, saya suka bolos. Nah, kalau ini yang masih kita lakukan berarti kita hanya sebagai penghukum saja. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas selama 3 jam pelajaran dan memakai tulisan penghukum. Nah, ini hanya sebagai posisi kontrol kita adalah posisi penghukum. Lanjut, Pak. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, mengucapkan kata-kata, Ibu lihat di kelas ini selalu kamu yang berbuat masalah dan membuat kacau kelas. Waang julai, kau julai yang bermasalah. Gara-gara awak kelas kacau, tak nampak. Gara-gara awak sahuk, serak. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kita sebagai guru masih posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman, ini ada kata-kata, ayolah Nanda, jangan bermasalah. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Nah, ini sebenarnya saya juga sering melakukan ini ya Pak Ibu. Bahkan kalau misalkan belajar di kelas, kemudian ada mau ke WC atau makan kemudian. Jadi kalian tenang ya di dalam ya. Ibu kalau kalian di luar nampak pulang sekolah Ibu. Ibu kalian di apa? Terkadang kita melakukan itu ya Pak Ibu ya, tidak bisa dipungkiri itu kita melakukan semua. Jadi akhirnya dalam ya. Kadang-kadang guru siswa juga mau ya, karena mereka juga ingin tidak ada guru di dalam kelas. Jadi Bu, kita lalu kan seperti itu seringnya. Ya, jadi ini hanya sebagai teman guru baru ya. Posisi kontrol guru hanya sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat ya, contoh pada posisi kontrol itu adalah sebagai pemantau. Nah, kasusnya masih bermain bola dan bolos saat jam pelajaran IPS. Nah, sekarang kamu minta maaf Ibu. Kamu ke kelas dan kerjakan semua tugas yang tertinggal. Nah, itu masih sebagai pemantau. Masih guru yang menghandle apa yang akan dilakukan. Sekarang kamu akan jadi itu masih sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, ini dia posisi manajer. Apa yang dilakukan oleh guru sebagai posisi kontrol manajer? Nah, biasanya sebagai manajer itu lebih kepada penerapan segitiga restitusi tadi. Siswa diajak, ditanyakan dulu bagaimana dia, ya, kenapa dia melakukan itu, kemudian kesalahan itu tidak apa-apa sebenarnya, ada kata-kata seperti itu. Kemudian terakhirnya adalah tanyakan kepada siswa kita. Nah, kamu kan sudah tahu kesalahannya, kamu tahu kan kamu salah, ya Bu. Nah, kemudian untuk mengatasinya bagaimana harusnya kamu? Ya, seperti ini. Sekarang Anda sudah tahu bahwa yang Anda lakukan adalah sebuah kesalahan dan melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Apa yang harus Anda lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ada kata-kata yang membimbing siswa-siswi kita untuk mereka berpikir. Nah, kalau misalkan sebagai pemantau tadi langsung saja, kamu sekarang di kelas, minta maaf ke kelas dan kerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu hanya sebagai pemantau. Nah, bagusnya bukan kita yang memberikan keputusan, tetapi mereka yang disuruh berpikir sendiri nanti. Tapi kalau misalkan dia nanti, oh iya lah Bu, aku dari tak pulang lah Bu. Nah, kalau seperti itu tentu juga tidak bisa kita
kita ikuti dari apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, jadi misalkan nanti oke Bu, saya minta maaf Bu, saya minta maaf ke Ibu, saya minta maaf ke kawan-kawan yang lain, saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi Bu. Teman-teman sudah dirugikan oleh saya Bu, nanti saya akan. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh siswa kita supaya mereka terbiasa berpikir, mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Itu 5 contoh posisi kontrol guru. Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih Bapak Ibu, kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Apa speakingnya? Nah, ya, tepuk santiang kata Bu Lilis. Gimana Bu Lilis? Tepuk santiangnya siapa Bu Lilis? Tepuk santiang. Ampun tidak. Ampun. Ya, kita ulangi ya Pak Ibu ya. Kita ulangi. Tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kita. Ampu santiang. Oke, kita lanjut ya Pak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Sebentar lagi mungkin untuk menambah semangat Bapak Ibu, sebentar lagi mungkin nasinya kita tulis saja Bapak Ibu ya. Oke, mantap. Nah, kita lanjut Hen. Posisi yang selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Nah, kita coba praktek ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kita kalau bahasanya seperti ini, kita dalam posisi kontrol apa? Nah, yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kecewa gara-gara puas, jadi siswa merasa bersalah. Ya. Lanjut, ya. Posisi kontrol apakah aku kalau aku mengeluarkan kata-kata ini? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, asal buat saja. Ya. Orang ke kiri, awak ke kiri, orang kanan, awak ke kanan. Nah, itu kira-kira apa itu, Bapak Ibu? Rasa bersalah apa enggak? Rasa bersalah juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian ini kan kata-kata negatif ya Pak Ibu ya. Kamu tidak. Ini adalah kata-kata negatif. Kalau di kesempatan keyakinan kelas itu kata-kata negatif juga tidak diperbolehkan. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku yang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Nah, bagus. Nah, ini adalah posisi pengajaran. Tepuk santiang lagi lah. Tepuk santiang. Aku kira aku santiang. Terima kasih Pak Gani atas apresiasinya. Pak Gani memang mendengarkan saya tadi. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Ya, Pak. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, aku kira saja. Lemah, capek lemah. Kira-kira posisi apa? Nah, itu posisi kontrol sebagai teman Ibu ya. Santiang lagi ya Pak Ibunya. Mau tepuk santiang lagi? Atau tepuk hebat lagi? Tepuk hebat ya Bu. Kalau tepuk hebat. Hebat. Kita lagi ya Pak Ibu. Tepuk hebat. Mantap. Lanjut teman. Semakin sore semakin membara. Lanjutnya. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira itu posisi kontrol apa itu? Tahu ya. Tahu. Jadi kan ini mestinya masih diarahkan. Ini masih diarahkan. Lanjut naik. Posisi kontrol apakah aku? Nah, selesai ya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut naik. Ya. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya lebih dominan gurunya. Kalau keyakinan kelas tidak. Ya kalau peraturan kelas itu sepihak saja. Kalau keyakinan kelas itu lebih banyak siswanya. Guru nanti tinggal membimbing, mengontrol. Kalau misalkan keleceng, nah itu
boleh dibuang saja keyakinan kelas yang diinginkan oleh anak. Syarat untuk keyakinan kelas hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sifat abstrak. Nah, abstrak ini artinya pasti. Ya, keluar maksimal boleh 2 orang. Kalau misalkan bahasanya maksimal keluar tidak boleh banyak-banyak. Nah, itu kan masih absurd ya. Kalau abstrak itu ya jelas ya. Keluar boleh maksimal 2 orang. Kemudian berupa pernyataan universal. Itu adalah pernyataan positif, ya positif dalam artian tidak ada kata-kata tidak jangan, tidak boleh terlambat. Nah, diganti kata-katanya datang tepat waktu, ya baik. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semuanya sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu ikut dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Nah, ini yang dibilang tadi pendekatan penyelesaian masalah tadi ada 3 ya, Ibu. Ada yang menghukum, ada yang konsekuensi, yang ketiga adalah ada yang restitusi. Nah, ini yang restitusinya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses kesalahan. Jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu artinya adalah berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, misalkan ada siswa kita yang terlambat. Nah, jadi terkadang Bapak Ibu kalau siswa sudah terlambat, takut lagi, akhirnya mereka tidak sekolah kali ini. Atau cabut mereka terlambat, yang dosa masuk. Nah, itu kita berikan pemahaman kepada siswa, tetapi dengan tanda kutipnya jangan berlarut-larut, jangan terus-terusan melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu bahasa-bahasa menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah proses segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku upaya di kedudukan tertentu. Nah, ada kata-kata yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, kita cari tahu dulu latar belakang alasan dari siswa-siswi tersebut melakukan kesalahan. Jadi pertama dulu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena berdasarkan sesuatu yang penting begitu. Karena betul Pak Ibu, anak-anak kita ini melakukan sesuatu pasti ada alasan. Tergantung nanti alasannya itu masuk akal atau tidak. Kadang kalau menurut usia mereka itu sangat masuk akal sekali. Misalkan mereka berkelahi. Kenapa mereka berkelahi? Pacarannya nggak dulu. Kalau kita sebagai orang dewasa sekarang kan berpikiran Allah pacar, 2 minggu lagi bukti mah. Kan pemikiran kita orang dewasa kan seperti itu. Tapi kalau bagi anak-anak, pacar aku mau jadi harga diri aku juga dulu deh. Jadi aku saya bunyi aku juga dulu pacar aku tidak cari mau harga diri aku. Nah itu menyebabkan perkelahian. Kalau kita orang dewasa ada kan diganggu, toh nanti kita juga tidak sama dia kan kalau pikiran kita yang sudah dewasa ini. Kemudian ya ini validasi tindakan dewasa. Jadi Pak Ibu, apapun yang dalam kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya pada prinsipnya itu punya latar belakang, punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Nah, mungkin Devina Raisa masih terlambat, masih terlambat. Jadi itu pernah kemarin melakukan saya kasusnya Devina Raisa. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Menanyakan keyakinan kelas, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi menanyakan keyakinan. Nah, misalkan Pak Ibu ya dalam menanyakan keyakinan kelas itu
Jadi kita hubungkan nanti dengan, makanya ada keyakinan kelas, kemudian ada proses segitiga restitusi. Kalau misalkan tidak ada keyakinan kelas, Bapak Ibu, segitiga restitusi tidak ada karena ujungnya nanti ya menanyakan keyakinan itu adalah menanyakan keyakinan melanggar tidak apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi tahap pertama yang kita anggap terlebih dahulu adalah memang keyakinan kelas, baru kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian 2. Nah, bagian 1 selesai ya Pak Ibu. Seperti saya jelaskan tadi, bagian 1 itu adalah penyebaran pemahaman konsep. Yang kedua adalah baru penerapan pengalamannya lagi. Seperti apa penerapannya? Kita lihat sama-sama Pak Ibu. Ada 2 penerapan yang Pak Ibu. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah praktek segitiga restitusi. Jadi bagian sticky note-nya Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi dituangkan idenya ke dalam sticky note itu tentang kesepakatan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setelah pembagian nanti, nah ini mereka menuangkan idenya tentang keyakinan kelas. Siswa menuangkan ide-idenya tentang keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nanti setelah menuangkan ide, ditulis di papan, ditempelkan di papan. Ya, ada tempat caranya nanti mengenai keyakinan kelas ini. Sebentar ya Bu. Sebentar ya Bu. Ini videonya. Ini proses selanjutnya adalah menempelkan kertas yang diisi ide tadi tentang keyakinan kelas di kertas di kapal ini. Langsung saja. Pokoknya ditempel yang ada lemnya. Kalau tidak ada lemnya dia tidak bisa nempel. Nah, ini finishing Bapak Ibu. Kita rangkum. Terkadang Bapak Ibu, keyakinan kelas yang disampaikan oleh siswa itu tidak sepenuhnya kita ikuti ya Bapak Ibu. Mengungkap keyakinan kelas itu dari siswa, semua keinginan siswa itu kita ikuti, tidak juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang bilang, Bu permisi boleh 3 orang ya Bu katanya. Nah jangan, kalau 3 orang permisi rasanya itu tidak ini ya, tidak fair, tidak logis rasanya. Jadi ada beberapa lah ide-ide siswa tentang keyakinan kelas itu disingkirkan. Ya, jadi ini definisinya bagaimana dari membahas ide-ide mereka tentang
kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Nah, jadi kalau tidak salah waktu itu ada 5 kesepakatan kelas yang disepakati. Nah, yang selebihnya ada yang sama juga. Kalau yang sama tentu jadi 1. Ya, sebanyak 25 orang siswa itu 25 orang siswa tentu 25 idenya, tetapi ada idenya yang sama. Yang sama tentu menjadi 1 itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, keyakinan kelas inilah nanti yang akan kita pakai pada saat kita melakukan segitiga restitusi pada proses pelatihan. Menanyakan keyakinan. Melanggar peraturan tidak, ya. Melanggar keyakinan kelas kita tidak. Ya, jadi kenapa kamu melakukannya? Padahal di keyakinan kelas kita tidak ada. Ya, jadi proses lainnya adalah finishing. Nanti baru membuat posternya mengenai keyakinan kelas. Nah, nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, bisa juga wali kelas bekerja sama, berkoordinasi. Dan kemarin saya juga bilang ke anak-anak koordinasikan dengan wali kelas supaya keyakinan kelas itu ada untuk kelasnya masing-masing. Ya, baik ya. Kemudian ini yang membuat keyakinan kelas selanjutnya Pak Hen, kita yang buat ini lagi penerapan segitiga restitusi. Nah, ini aja. Ini kasus yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu, Aji ini main bola pada saat pembelajaran TPS. Padahal dia adalah dia adalah ketua kelompok pada saat itu. Baik, silakan diingatkan ya Pak Ibu. Jadi bermula sedang mendekat. Saya sedikit kehilangan tidak. Jadi kita kelompok kan? Kelompok 2. Ini dalam kelas ibu mungkin belum masuk kelompok. Sampai di kelompok Aji, kita tanyakan yang kelompok mereka bingung. Itu tanya juga kelompok. Kawan-kawan bilang kelompoknya Aji. Sementara Aji tidak ada kelas. Bingung kawan-kawan kita dijawab. Nanti bilang tadi, nanti keluar Bu. Nanti keluar tanpa sebentar Ibu. Nanti keluar tanpa permisi ke Ibu terlebih dahulu. Ya kan? Ada tidak permisi? Tidak. Tidak kan? Jadi Haji di luar, ya. Apa yang dilakukan di luar? Bola. Di luar mana? Iya. Sedang belajar di PS. Iya. Jadi bermain bola sedang belajar di PS. Tapi tidak. Tahu lagi kalau tidak. Sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian tidak apa-apa aja. Ini proses validasi kita karena salah, Bapak Ibu. Menyadari berikutnya, kira-kira bagaimana nanti Pak jadi pelanggaran yang sudah. Jadi itu yang ada coba tadi. Kemudian apa alasan Haji? Apa alasan Haji keluar kelas bermain bola pada saat yang berbeda? Bosan lagi kelas, bosan lagi belajar seminggu. Ya. Padahal kita tadi sudah melakukan SBK kan? Kemudian sudah SBK, ibu makanya melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi. Nantinya itu ibu lakukan supaya kalian dalam kelas tidak bosan. Jadi ya, Haji merasa bosan di dalam kelas. Ya, karena tidak melakukan, mungkin Haji boleh melakukan interaksi yang kuat dengan yang lainnya. Selain bosan, apa lagi? Jadi tadi keluar, memang direncanakan dari awal dari kelas keluar misalnya mau main bola gitu. Ini poster yang ketiga, Bapak Ibu menanyakan
menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Karena memang kadang-kadang memang laki-laki ini memang sukanya main bola ya, main bola. Mereka lebih memilih main bola daripada ketimbang belajar di dalam kelas. Jadi alasannya sih karena memang bosan di dalam. Kemudian yang kedua, karena kelihatan teman-teman ngaji, teman-teman yang lain di lapangan itu sepertinya menyenangkan, asik, bisa keluar keringat pendidikan. Jadi itu tadi ya, jadi sudah namanya sudah tahu kesalahan ngaji apa, kemudian nanti juga sudah menceritakan juga alasannya seperti itu. Kemudian ada tidak di dalam kehidupan kita tentang pelarangan di dalam kelas. Ini proses keyakinan kelas, Ibu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin cukup kan? Itu Pak Ibu, ini segitiga diskusi ini yang kedua. Ini kasusnya adalah siswanya sering terlambat datang ke sekolah, namanya Regina Raisa. Pikirannya sudah Eca dari tadi ya, dalam satu minggu ini sudah berapa kali? 2 kali dalam satu minggu ini. Jarak rumah Eca di sini berapa meter? Tahu? Ini berarti semester bedanya dengan kelas. Sekitar 500 meter ya. Jarak rumah Eca di sini 500 meter. Jadi saya jadi kenapa? Kan mau Pandan. Eca datang ke Pandan. Pandan sekolahnya di SMA. Jadi Eca terlambat gara-gara itu selalu. Ya. Jadi tadi gara-gara datang suasananya. Jadi ini Eca. Eca terlambat di sekolah. Kemudian di sekolah Eca belum bisa langsung masuk, belum bisa langsung melakukan kegiatan seperti teman-teman yang lain. Ya kan? Eca disuruh dulu dari siapa? Disuruh dulu satu halaman. Ada yang disuruh Tidak cukup ya Pak ya. Jadi itu proses segitiga restitusi yang kedua. Jadi kasus yang kedua ini adalah Eca yang sering terlambat ke sekolah, ya alasannya. Yang pertama tadi dulu menstabilkan identitasnya. Kenapa ada yang melakukan itu? Kenapa terlambat? Ya, ternyata kalau dari alasannya dia terlambat gara-gara kadang-kadang abangnya lambat. SMA itu kan lama masuknya dibandingkan SMP, itu lambat. Kadang-kadang ada juga dia terlambat gara-gara bangun kesiangan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi sebenarnya terlambat tidak apa-apa, kan terlambat tidak dramatis, terlambat tidak terlalu meninggal, mereka tidak apa-apa terlambat. Tetapi ada tapinya, jadi jangan melakukan berulang-ulang, ya. Dan tidak apa-apa, itu pun juga ada terlambatnya. Tapi jangan itu terlalu keseringan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
boleh tidak di sekolah kita ini terlambat? Kan tidak, di peraturan kita kan terlambat itu datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu ada konsekuensinya. Jadi proses-proses itu mulai dari menanyakan dari dasar kita identitas, kemudian habis itu validasi tindakan yang salah dan lain-lain. Akhirnya Pak Ibu sampai di penghujung acara. Nah, penutupnya adalah konsep yang ada. Semuanya itu akan sekedar konsep. Ya, kalau misalkan guru penggerak yang 4 orang ini apa dayanya? Kalau misalkan tidak didukung oleh teman-teman guru yang lain, tidak akan berdaya kami. Apapun job-job kami seperti ini, kalau misalkan memang tidak semua kita bergerak, itu tidak akan bisa menciptakan disiplin yang positif di sekolah kita ini. Saya berharap Bapak Ibu mudah-mudahan nanti kami CGP 4 orang merupakan pionir dari CGP yang ada di SMP 1. Mudah-mudahan ada CGP lain dan kita bisa menyamakan persepsi kita, kemudian kita bisa berkolaborasi. Nah, tapi jangan pula yang tidak CGP tidak bisa berkolaborasi, bisa juga berkolaborasi. Tapi semakin banyak CGP, semakin bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru hebat yang lain. Karena pada dasarnya, karena kita adalah seorang guru, kita bisa menjadi guru-guru hebat kalau kita punya kemauan. Dan kemampuan itu akan datang dengan sendirinya. Sesuai dengan moto guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya sampai jam 2:10 ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Kalau ada salah dari saya, kata-kata yang salah, perkataan yang tidak pada tempatnya, kalau ada yang menyinggung, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tepuk mantap dulu kayaknya Bapak Ibu ya. Mantap. Oke Bapak Ibu, yang perlu kita hidup juga. Oke, tepuk mantap. Bagus sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, akhirnya kita berada di penghujung acara. Tadi Bu Santi membuka diseminasinya dengan pantun. Saya ingin menutupnya dengan pantun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini pantunnya. Hari Rabu datang ke sekolah, pakai jilbab dengan peniti. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua sudah berkenan mendengar Ibu Santi. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan diseminasi saya. Selanjutnya, di sini saya tampilkan laporan PowerPoint diseminasi. Pada bagian akhir dari PowerPoint, terlihat adanya respon murid terhadap penyusunan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi, dan juga terdapat refleksi dan rencana perbaikan implementasi ke depan.
ini kita akan membuat kesepakatan kelasnya. Apa beda antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Peraturan dibuat oleh guru, sedangkan kesepakatan bersama-sama. Nah, jadi kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama ya. Jadi ada yang dari guru, ada juga yang mahasiswa. Untuk apa kita buat kesepakatan kelas itu? Supaya pembelajaran di kelas ini menjadi terarah, ya. Tahu kita apa yang harus kita lakukan, tahu kita apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi kesepakatan kelas itu gunanya adalah supaya kelas kita kondusif untuk bisa belajar lebih lebih nyaman lagi, lebih tenang lagi, supaya pembelajarannya merupakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, sekarang coba kira-kira dari siapa dulu? Ada yang punya pendapat mengenai kesepakatan kelas kita? Nah, ini saja masing-masing kalian. Ibu punya ini, punya sticky note. Kalian tulis di sini. Harus tujuannya adalah supaya menjadi keteraturan. Coba di ruang kosongnya ya. Sudah, Beb? Gak apa-apa, langsung saja nggak apa-apa, biar hemat waktu. Biar hemat waktu, langsung aja, langsung saja. Pokoknya ditempel yang ada lemnya. Kelasnya sudah kalian buat di dalam kertas sticky note. Coba Najwa dulu, apa kira-kira tadi kesepakatan kelasnya? Mau es breaking setiap 1 jam pelajaran. Es breaking Setiap 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran. Jadi kalau 3 jam pelajaran berarti kita 3 kali ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Arsa dari kelas 9. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas yang sudah dipandu oleh Bu Santi. Menurut saya, keyakinan kelas sangat diperlukan agar disiplin positif dapat direalisasikan dalam kehidupan sekolah. Saat kami membuat keyakinan kelas, kami dapat menyalurkan ide-ide kami ke dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Pratama. Iya, Bu. Jadi tadi belajar apa sih? IPS, Bu. PS. Iya. Di dalam kelas. Kenapa ibu tidak lihat Aji tadi? Karena tadi Aji keluar, Bu. Keluar Aji. Apa Aji keluar? Main bola. Main bola Aji tadi. Jadi main bola sedang belajar IPS. Iya, Bu. Pantas ibu kehilangan tadi. Ibu kehilangan Aji di dalam kelas. Aji ketua kelompok kan? Iya, ketua kelompok. Ketua kelompok. Ketua kelompok 2. Iya, Bu. Jadi di dalam kelas ibu berkunjung ke masing-masing kelompok. Sampai di kelompok Aji, ibu tanyakan tugas dari masing-masing anggota kelompok, mereka bingung. Ibu tanya ketua kelompoknya. Kawan-kawan bilang ketua kelompoknya Aji. Iya, Bu. Sementara Aji tidak ada di kelas. Bingung kawan-kawan Aji tadi di dalam kelas. Kawan-kawan Aji bilang tadi, Aji keluar Bu. Aji keluar tanpa sepengetahuan ibu. Aji keluar tanpa permisi ke ibu terlebih dahulu. Iya kan? Ada minta permisi tadi? Tidak, Bu. Enggak kan? Jadi Aji di luar, ya. Apa yang Aji lakukan di luar tadi? Bermain bola. Main bola Iya. di lapangan. Iya. Sedang belajar IPS. Iya, Bu. Jadi bermain bola sedang belajar IPS. Kira-kira itu bagus tidak? Tidak. Tahu Aji kalau itu tidak bagus kan? Tahu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa salah. Ya, tidak apa-apa salah. Kemudian tidak apa-apa Aji melakukan pelanggaran, tapi Aji harus menyadari berikutnya kira-kira bagaimana nanti dampak dari pelanggaran yang sudah Aji lakukan. Jadi itu yang Aji perbuat tadi. Kemudian apa alasan Aji melakukan itu? Apa alasan Aji keluar kelas bermain bola pada saat jam pelajaran IPS? Karena bosan. Bosan Aji dalam kelas. Iya, Bu. Bosan Aji belajar sama ibu. Enggak, Bu. Padahal kita tadi sudah melakukan ice breaking kan? Iya, Bu. Kemudian sesudah ice breaking, ibu makanya melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi. Nantinya itu ibu lakukan supaya kalian di dalam kelas tidak bosan. Ya dia. Iya, Bu. Aji merasa bosan di dalam kelas, ya karena tidak melakukan, mungkin Aji belum melakukan interaksi yang pas dengan teman-teman yang lainnya. Iya, Bu. Selain bosan, apa lagi? Kelihatan asik mereka pada main bola. Jadi tadi Aji keluar, memang direncanakan tadi dari awal dari dalam kelas keluar rencananya mau main bola gitu. Iya, Bu. Iya. Jadi kelihatannya mereka asik main bola di luar. Iya, Bu. Karena memang kalau ibu lihat memang anak laki-laki ini memang sukanya main bola ya, hobi main bola. Mereka lebih milih main bola daripada ketimbang belajar di dalam kelas. Jadi alasan Aji karena yang pertama bosan di dalam, kemudian yang kedua karena kelihatan teman-teman Aji, teman-teman yang lain di lapangan itu sepertinya menyenangkan, asik, bisa keluar keringat ya Ji ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi Aji sudah sudah tahu kesalahan Aji apa, kemudian Aji juga sudah
menceritakan juga alasannya kepada ibu. Kemudian ada tidak di dalam keyakinan kita tentang larangan di luar kelas ya pada jam pelajaran, ya kan? Apa bunyinya Aji? Dilarang? Saat jam pelajaran. Dilarang keluar saat jam pelajaran. Ya, kemudian penjelasannya kita sudah sepakati bersama-sama kan, kalau keluar itu hanya boleh untuk hal-hal yang Penting. penting seperti ke WC, BAB, BAK itu boleh. Ya, kemudian apalagi beli minum itu nggak apa-apa, atau sekedar cari cari refreshing mata itu juga tidak apa-apa, tapi sebentar. Nah, Aji keluar dari dalam kelas, keluar sengaja untuk main bola. Ya, jadi itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Itu keyakinan bukan dari ibu loh, itu dari kalian semua, dari kelas kalian semua, tentang bagaimana supaya pembelajaran itu lancar, ya, pembelajaran itu nyaman kalian lakukan bersama-sama. Jadi Aji sudah melanggar keyakinan kelas Aji. Nah, jadi Aji tadi jadi kita di dalam kelas melakukan diskusi, kemudian nanti setelah diskusi kita rencananya akan melakukan presentasi kelompok. Nah, kemudian di dalam kelompok Aji ketua kelompok, tapi tidak ada di dalam kelompok, ya kan? Di dalam kelompok itu bersama-sama Aji. Kira-kira keyakinan apa atau nilai-nilai apa yang Aji langgar? Pertama dulu, Aji keluar pada saat jam pelajaran IPS. Apa yang Aji langgar itu? Disiplin, ya. Jadi Aji sudah melanggar disiplin. Kemudian apa lagi yang Aji langgar itu? Tidak bertanggung jawab. Aji tidak bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan oleh teman-teman Aji. Ya, jadi Aji ketua kelompok, tetapi pada saat belajar, pada saat diskusi kelompok, Aji kabur entah kenapa. Ya, Aji tidak bertanggung jawab. Kemudian apa lagi, Ji? Bekerja sama. Tidak bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi Ibu berharap kedepannya Aji, ya, sekarang kan Aji sudah tahu bahwasannya itu tidak bagus, ya, bahwasannya itu itu merugikan Aji sendiri, ya, selain merugikan Aji, kira-kira merugikan teman-teman yang lain tidak itu? Iya kan? Nah, merugikan Aji kenapa? Karena Aji harusnya belajar jadi tidak belajar, kan rugi itu, harusnya dapat ilmu jadi tidak dapat ilmu. Merugikan teman-teman juga kan? Nah, kenapa bisa merugikan teman-teman itu? Karena mereka kebingungan. Nah, mereka bingung, ya, pekerjaan kelompoknya jadi terhambat, jadi terganggu, ya kan? Aturannya bisa lancar bekerja di dalam kelompok, contohnya mereka bingung apa yang harus dikerjakan, karena pembagian jatah per individu itu ada sama Aji, harusnya Aji yang memberikan kepada mereka, kemudian Aji yang harus mengontrol kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, jadi ada Aji melanggar nilai-nilai disiplin, kemudian Aji melanggar nilai-nilai bertanggung jawab, kemudian bekerja sama. Nah, kedepannya harusnya apa yang harus Aji lakukan untuk mengatasi hal yang tadi? Mengubah perbuatan yang salah tadi. Mengubah perbuatan yang salah. Yang salah yang mana? Tidak disiplin. Harusnya Aji ke depan harus mematuhi peraturan. Kemudian tentang bertanggung jawab dan bekerja sama, apa yang harus Aji lakukan kepada teman-teman Aji? Meminta maaf kepada teman-teman. Bisa Aji minta maaf kepada teman-teman? Bisa. Ya, jadi
Aji pahami saja bahwasanya salah itu tidak apa-apa, tapi salahnya jangan berulang-ulang. Ya, Aji juga sudah tahu kalau itu salah. Aji juga sudah menceritakan alasannya kepada ibu. Ya, mungkin nanti kalau bosan, ibu bisa memperbaharui lagi cara belajar ibu. Ya, kemudian juga Aji juga sudah tahu bahwasanya yang Aji lakukan itu melanggar keyakinan di kelas kita, di kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kemudian Aji juga sudah sudah tahu konsekuensi dari melakukan tersebut, nilai apa saja yang sudah Aji langgar. Ya, kemudian juga Aji sudah harus tahu, Aji juga tahu harus apa setelah ini, mematuhi peraturan, kemudian minta maaf kepada teman-teman yang sudah Aji korbankan sebagai ketua kelas, sebagai ketua kelompok. Ya, Aji, jadi ke depan Aji melakukan perubahan lagi ya, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi ini ibu utarakan kepada Aji, sebenarnya ini adalah untuk kebaikan Aji sendiri, ya, untuk kebaikan Aji sendiri, untuk pribadi Aji, kemudian juga supaya Aji tidak disalahkan oleh teman-temannya, supaya Aji mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diembankan kepada Aji, mampu berkolaborasi dengan teman-teman di dalam kelas dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Bisa dipahami Aji? Ya, berjanji ya? Nah, jadi sekarang Aji boleh kembali ke kelas lagi. Silakan. Devina Raisa, kelas 84. Kira panggilannya siapa? Eca. Eca tadi pagi ya, terlambat. Dalam 1 minggu ini sudah berapa kali Eca terlambat? 2 kali dalam 1 minggu ini. Jarak rumah Eca ke sini berapa? Berapa meter? Tahu? Kan kayak sekitar ya? Sekitar 500 meter ya. Jarak rumah Eca ke sini 500 meter. Jadi Eca sharing terlambat. Kenapa? Abang ngomong, Bang Adam. Eca diantar sama Bang Adam. Bang Adam sekolahnya di SMA. Jadi Eca terlambat gara-gara itu selalu. Kadang lambat ngomong. Tapi tadi gara-gara abang ngomong selaksanya. Jadi gini Eca. Eca terlambat sekolah, kemudian di sekolah itu Eca belum bisa langsung masuk, belum bisa langsung melakukan kegiatan seperti teman-teman yang lain, ya kan? Eca disuruh dulu pilih sampah, disuruh dulu sapu halaman, kadang disuruh siram bunga. Lebih enak mana rasanya? Terlambat atau tidak terlambat? Tidak terlambat. Lebih enak tidak terlambat. Dari beberapa kasus, ya, pernah tidak Eca berkeinginan ya untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi?
Apa yang Ica lakukan? Lebih sampai itu. Berhasil tidak yang Ica lakukan? Berhasil yang Ica lakukan. Kadang berhasil, kadang tidak. Yang tidak berhasilnya kira-kira kenapa? Iya, sampai jual itu tidak aku. Kalau malam. Jadi untuk mengatasinya, lalu lah dia capek. Ya. Kalau Eca telat bangun itu biasanya tidurnya jam berapa? Setengah sekali. Kalau bangunnya cepat sesuai keinginan Eca, biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9. Kan nggak enak rasanya ya. Teman sudah mulai belajar di kelas, kita masih juga di luar. Ya kan? Masih juga kena tidur. Sayang. Jadi sebenarnya Eca udah bagus ya melakukan trik-trik yang tadi. Ya, trik yang mana? Kalau misalkan penyebab terlambatnya gara-gara telat bangun, berarti bangunnya dipercepat. Ya, kenapa bisa bangunnya cepat? Tidurnya dipercepat juga. Jadi Eca kalau cepat tidur, berarti cepat bangun. Ya, jadi kalau Eca terlambat tidur, berarti Eca terlambat bangun. Sudah nampak kan solusi dari permasalahan Eca? Ya, sudah nampak kan solusi dari permasalahan Eca tadi? Ya, kalau mengenai abang, biasanya Eca diantar abang terus. Ya, jadi dua ini Eca juga harus berkomunikasi dengan abang. Ya, jadi kalau menurut Ibu terlambat itu nggak apa-apa, tapi ya, jangan sering-sering. Ya, punya masalah itu nggak apa-apa, tapi masalah yang timbul itu harus kita jadikan pembelajaran. Ya, harus dijadikan pembelajaran. Oh, saya terlambat ke sekolah gara-gara telat bangun. Harus dipelajari. Harus jadi pembelajaran di setiap kesalahan yang kita lakukan. Nah, Eca ya. Jadi jangan pula Eca merasa minder jadi orang, atau Eca merasa Eca bukan orang yang baik. Nah, coba hargai diri sendiri. Ya. Diri kita berhak untuk bahagia, diri kita berhak untuk merasa nyaman di sekolah bersama teman-teman, ya, bersama guru. Ya. Tapi tentu kita harus belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Ya, jadi masalahnya sudah nampak, solusinya juga sudah nampak. Nah, tinggal lagi, kira-kira apa lagi yang tinggal? Masalahnya lah nampak, solusinya aduh. Apa lagi kira-kira? Berubah. Apa yang dirubah? Berubah apa? Lebih konsisten lagi ya. Jadi kan Eca
pernah juga kan tidak terlambat? Kalau tidak terlambat Dalia sampai lalu. Kita panggilan Jadi kepada untuk Aziz seterusnya Eca kan Sekali lagi, kita panggilan kepada Aziz kelas 9 unggul. ya, kalau capek lalu artinya dan Kelas menuju ke sumber suara. seterusnya konsisten ya, konsisten tanamkan dalam diri. Apa yang ditanamkan dalam diri? Konsisten supaya tidak terlambat. Tidak terlambatnya harus cepat. Ya, itu ya Eca ya. Eca ini Eca. Ada benar Eca, Eca. Eca cantik. Ya, menarik kalau menurut ibu. Coba buat dirinya menjadi seseorang yang bekerja, baik oleh diri sendiri, oleh orang tua, maupun teman-teman yang lain. Jangan sampai nanti Eca diberi gelar oleh teman-teman. Eca mana? Eca lanjut terlambat lah. Jangan, ya jangan sampai Eca dicap seperti itu. Eca mana? Eca yang senyumnya manis. Ya. Jadi jangan Eca yang ini, jangan Eca yang sering terlambat. Jadi Eca yang apa? Eca yang manis, Eca yang senyumnya manis, Eca yang disiplin. Ya. Kira-kira bisa Eca. Yakin. Lihat nanti ke depannya. Masih terlambat ada sama tidak. Dan nanti Eca ke depannya berubah dan lebih baik lagi. Eca anaknya manis, yang cantik. Jadi jangan sampai Eca pribadinya menjadi pribadi yang ya, jadi harusnya Eca manfaatkan kemanisan Eca itu, ya manfaatkan kemanisan Eca dengan apa? Dengan bersikap disiplin, kemudian mandiri juga. Ya, jangan tidurnya jangan lagi subuh-subuh tidur lecah, jangan seperti itu. Ya, harus ada keinginan dari dalam diri. Bisa dipahami Cak? Jadi mudah-mudahan Eca ada perubahan, ya, ada perubahan biasanya. Kita masuk jam berapa Cak? 6.50. Ya, kalau 6.50 itu jam berapa Eca bagusnya berangkat dari rumah? 6.40 itu sudah paling ini ya, 6.40 sampai di sekolah 6.45. Kita masuk jam 6. Jadi bergerak Eca depannya ada perubahan. Mungkin ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rayesa dari kelas 84. Setelah saya melakukan konseling dengan Bu Santi, saya merasa lega karena bisa menjelaskan masalah yang saya alami, yaitu terlambat karena ketiduran. Bu Santi juga membuka pikiran saya untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi, dan perubahan yang saya lakukan itu konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.